gentlemen, let's get ready to rumble! Look at Canelo just piecing him up in, and some blood now coming from the nose of Callum Smith. Now the unified middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. Superstar tinju Meksiko sekaligus Raja Pound for Pound saat ini, Saul Canelo Alvarez, dilaporkan hampir menyetujui kesepakatan dua pertarungannya dengan DAZN dan promotor Matchroom Boxing Eddie Hearn, yaitu untuk menghadapi Dmitry Bivol pada 17 Mei di kelas berat ringan dan Gennady Golovkin dalam pertandingan triloginya pada 17 September. Kesepakatan Canelo tersebut masih belum selesai, akan tetapi dikabarkan sudah mendekati final. Naik ke divisi 175 untuk menantang juara kelas berat ringan WBA yang tak terkalahkan Dmitry Bivol pada 7 Mei nanti tentu akan beresiko bagi Canelo karena petinju Rusia itu saat ini masihlah berusia muda, yaitu 31 tahun, dan tampaknya sekarang adalah dalam masa emasnya. Ketika Canelo bertarung pada divisi 175 di tahun 2019, ia bertarung melawan juara WBO yang berusia 36 tahun, yaitu Sergey Kovalev, yang mana dia telah kehilangan cangkang bertarungnya 7 tahun sebelumnya. Dan saat ini, Canelo telah mengambil resiko itu, resiko yang signifikan untuk melawan Dmitry Bivol. Bivol yang mempunyai rekor 19 kemenangan tak pernah kalah dengan 13 kemenangan KO, tentu akan memiliki peluang yang bagus untuk mengalahkan Canelo Alvarez. Juara WBA 175 yang tak terkalahkan, Bivol memiliki keterampilan tinju yang sangat baik, kekuatan yang baik, dan kemampuan teknis untuk membuat Canelo imbang melawannya. Dalam penampilan terbaiknya dalam karir, Bivol dengan mudah mengalahkan Joe Smith Jr. dengan keputusan bulat 12 ronde pada tahun 2019. Jika selesai dengan Bivol, Canelo berikutnya akan melawan Golovkin, yang mana dia akan bertarung melawan petinju Jepang dahulu, yaitu Ryota Murata. Keduanya seharusnya bertarung pada Desember yang lalu, tetapi pertandingan tersebut ditunda karena pembatasan COVID di Jepang. Menurut ESPN, Golovkin harus memenangkan pertarungannya dengan Ryota Murata jika ingin menghadapi Canelo pada 17 September nanti. Jika Golovkin kalah dari Murata, tentu trilogi Canelo dipastikan akan batal. Bicara tentang situasi tekanan, ketika Golovkin masih aktif, itu akan menjadi pertarungan yang mudah baginya untuk mengalahkan Ryota Murata. Tetapi, dia hanya bertarung 3 kali dalam 4 tahun terakhir, sejak tahun 2018. Dengan ketidakaktifan seperti itu, bukan berarti Golovkin akan mengalahkan Murata dengan mudah. Ini adalah kesalahan Golovkin karena tidak tetap aktif dalam karirnya. Akan tetapi, mudah-mudahan dia memiliki cukup sisa kekuatannya di usia 40 tahun untuk melewati hadangan Ryota Murata demi menghadapi Canelo pada bulan September nanti dalam pertarungan triloginya. Yang kalah dalam kesepakatan ini adalah Jermall Charlo dari PBC karena dia telah menjadi petarung yang disukai sebagai lawan potensial untuk pertarungan Canelo berikutnya pada 7 Mei nanti. Toh, pada akhirnya, promotor Eddie Hearn berhasil meyakinkan Canelo untuk menyetujui kesepakatan dua pertarungan yang telah dia tawarkan kepada bintang Meksiko itu, yaitu untuk menghadapi Dmitry Bivol dan Gennady Golovkin. Mike Goppinger melaporkan bahwa Canelo akan mendapatkan sekitar $45 juta untuk pertarungannya melawan Jermall Charlo pada 7 Mei nanti jika pertarungan itu terjadi. Dan itu adalah pertarungan 1 lawan 1 yang dibuat untuknya dari Al Haymon dari PBC. Sepopuler nama Charlo, kita mungkin akan melihat Canelo menghadapinya pada tahun 2023. Jika tidak, mungkin pada akhir tahun 2022 ini. Canelo memiliki terlalu banyak uang untuk melawan Charlo agar dia tidak melakukan perlawanan cepat ataupun lambat. Lebih lagi, Jermall Charlo yang saat ini juga belum pernah terkalahkan bisa dibilang kurang mengancam untuk mampu mengalahkan Canelo Alvarez dibandingkan dengan petarung seperti Golovkin, Dmitry Bivol, David Benavidez, David Morrell, ataupun Arthur Beterbiev. Dengan kata lain, dari semua petinju top yang diinginkan publik tinju untuk melihat pertarungan Canelo, maka Jermall Charlo dipandang sebagai pertarungan yang paling bisa dimenangkan untuk bintang Meksiko itu. Oleh karena itu, kita akan segera melihat Canelo melawannya selama dia keluar dari kontrak dua pertarungannya tahun ini tanpa cedera.
Penggemar tinju akan senang akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat Canelo menghadapi Golovkin yang namanya sangat terkenal. Sayang sekali Canelo mewujudkan hal tersebut saat Golovkin sudah berusia 40 tahunan, sehingga kemungkinan Golovkin tidak berada dalam masa emasnya lagi. Dan sampai saat ini belum ada kabar apakah Golovkin akan melanjutkan pertarungan unifikasi yang direncanakan sebelumnya melawan juara kelas menengah WBA Ryota Murata. Tidak ada kabar apakah Canelo dapat memilih keluar dari dua pertarungannya dengan Dazn jika dia kalah dengan pertarungannya dalam pertarungannya dengan Dmitry Bivol pada 7 Mei nanti. Dengan asumsi Canelo tidak akan menarik diri dari kesepakatan dua pertarungan setelah pertarungannya dengan Bivol pada bulan Mei itu, dia kemungkinan akan menghadapi Golovkin pada 17 September dalam pertarungan yang bisa terjadi di Meksiko, yaitu sebuah stadion besar di kota Meksiko. Disitulah pelatih sekaligus manajer Canelo Alvarez, Eddie Reynoso, baru-baru ini berbicara tentang keinginannya untuk bersaing untuk pertarungan keduanya pada tahun 2022.